Bab yang pertama tentang akhbar atau hadis-hadis yang menjelaskan sholat tarawih. Bab yang kedua tentang kaifiyat, cara sholat tarawih. Ya, cara sholat tarawih. Maksudnya cara itu bagaimana sholat tarawih dari mulai awal dilaksanakan sampai kemudian dilakukan berjamaah di zaman Sayyidina Umar. Nah ini bab yang terakhir fi adadi rakaat tarawih, di dalam menjelaskan bilangan rakaat tarawih. Ada berapa? 8, 20 atau berapa? Idza nazarna fil ahadi, idza nazarna, jika kita melihat, idza nazarna, jika kita melihat, fil ahadithi, di dalam beberapa hadis, fil ahadithi, di dalam beberapa hadis, al-waridati yang muncul, yang ada, yang berkaitan, fi sholat tarawih, fi sholat tarawih, di dalam sholat tarawih, maksudnya di dalam menjelaskan sholat tarawih. Jika kita melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat tarawih, allati minha, allati yang mana hadis-hadis tersebut, minha itu sebagiannya, sebagian hadis-hadis tersebut, ma qaddamna apa-apa yang telah kami sampaikan. Maksudnya sebagian hadis tentang sholat tarawih itu sudah pernah disampaikan sebelumnya, yaitu di bab pertama dan bab kedua. Ini dijelaskan fil bab ini, di dalam kedua bab, al-awwali wa tsani, bab yang pertama dan bab yang kedua. Nah, jadi kalau kita melihat hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat tarawih di bab pertama dan bab kedua, wa ta'ammalnaha, dan kita menganalisa hadis-hadis tersebut, menganalisa haqqat ta'ammul, dengan sebenar-benarnya analisa, dengan memperhatikan analisa dengan sebenar-benarnya analisa. Lam najid, maka kita tidak menemukan, fiha, di dalam hadis-hadis tersebut, tidak menemukan fiha, di dalam hadis tersebut, tidak menemukan apa? Tidak menemukan kepada nasson, pada nasson, sebuah nas, sebuah teks. Nah, kalau kita membaca hadis-hadis sebelumnya, tidak akan kita temukan adanya nas ada atas ada di rokaatiha, atas bilangan sholat tarawih. Jadi kalau kita perhatikan hadis-hadis sebelumnya, itu hadis Siti Aisyah dan sebagainya, banyak gitu ya, tidak disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut ada keterangan yang menjelaskan sholat tarawih, tidak ada. Ada keterangan yang menjelaskan bilangan sholat tarawih, tidak ada. Illa, kecuali marwahu, apa yang telah meriwayatkan kepada hadis Ibnu Abi Syaibah, yaitu siapa? Ibnu Abi Syaibah. Kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi fi sunanihi, di dalam kitab sunannya, an Ibnu Abbasin, yang mana hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, apa hadisnya? Qala, berkata siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, karena ada siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yusolli, Nabi Muhammad itu yusolli mengerjakan sholat tarawih, fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan, fi ghairi jama'atin,
fi ghairi jama'atin, di dalam sholat yang bukan sholat jamaah, maksudnya sholat sendirian. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat tarawih sendirian, melaksanakannya berapa rakaat? Bi isyrina, dengan 20 rakaatan, dengan 20 rakaat. Bi isyrina rakaatan, dengan 20 rakaat. Wal witri, dan witir. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, keterangan dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad mengerjakan sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat. Dan witir. Witirnya Nabi Muhammad itu biasanya 11. Biasanya, tapi kadang ya, kalau dijelaskan di beberapa riwayat 11. Ya itu ya. Jadi itu hadis yang pertama, hadis Ibnu Abi Syaibah. Menurut hadis itu Nabi Muhammad mengerjakan sholat tarawih berapa rakaat? 20. Nah, hadis selanjutnya, wama rawahu Ibnu Hibban. Wama, dan apa rawahu yang telah meriwayatkan kepada maksudnya hadis itu ya. Wama, dan apa rawahu yang telah meriwayatkan kepada siapa? Ibnu Hibban, yaitu Imam Ibnu Hibban, an Jabir, dari sahabat Jabir, an Jabirin, dari sahabat Jabir. Ini sahabat Jabirin yang saya ceritakan masak ya, kambing kecil ya. Nah ini sahabat Jabirin yang istrinya masak kambing kecil, Buhaimatun. Buhaimatun itu tasghir dari bahimah. Lana Buhaimatun waso'un min sya'iyah, cuma ada 1 kambing kecil dan 2,5 kilo gandum. 2,5 kilo gandumnya dibuat roti, kambingnya digulai dari apa nggak tahu zaman itu. Dan itu bisa membuat makan 1.000 orang ya. Nah, caranya begitu, diludahin dia lagi. Jujur, Allah barik. Sahabat Jabir. An Jabirin nah ini wa marwahu Ibnu Hibban an Jabirin. Apa keterangannya sahabat Jabir? Shalla bina. Nah, keterangannya itu shalla bina. Shalla bina, telah sholat bina dengan kami. Rasulullah SAW, siapa? Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sholat bersama kami. Fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, sama rokaatin, sebanyak kelawan atau dengan 8 rakaat. Itu. Summa autaro, kemudian setelah sholat 8 rakaat, autaro, Nabi Muhammad melakukan sholat witir. Autaro, sholat witir. Falamma kanas al-qabilatu, falamma, maka ketika kanas al-qabilatu, di malam berikutnya. Kanas ada al-qabilatu, malam berikutnya, ketika di malam berikutnya. Ijtama'na, kami telah berkumpul fil masjid, di dalam masjid. Warojauna, dan kami telah berharap ayyakhruja, agar Nabi Muhammad keluar ilaina, kepada kami. Nah ini cerita yang sama ya. Nabi Muhammad sholat, kemudian setelah itu di malam berikutnya sahabat banyak menunggu Nabi Muhammad tidak keluar. Hatta asbahna, sampai kemudian kami memasuki pagi, maksudnya ketika di pagi hari, sampai masuk waktu pagi. Tsumma dakhalna, kemudian kami masuk masjid. Faqulna ya Rasulullah al-hadits, kemudian ya, terjadilah percakapan yang sudah pernah kita bahas. Para sahabat nanya, kenapa nggak ngimamin? Dan Muhammad menjawab, saya takut diwajibkan. Tapi ini yang paling penting di sini riwayat dari Jabir, sholat Nabi Muhammad sholat tarawih berapa rakaat? 8. Riwayat sebelumnya dari siapa? Ibnu Abbas berapa? 20. Jadi ada riwayat 20, ada riwayat 8. Lalu yang terakhir, wama rawahul Bukhari wa ghairuhu. Wama rawahul Bukhari dan wa ghairuhu. Wama rawahu, dan apa? Wama dan apa rawahu yang telah meriwayatkan kepada Al-Bukhari, Imam Bukhari. Maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairuhu, dan selain Imam Bukhari. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. An Abu Salamah, ini dari riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan an Abu Salamah, sesungguhnya Abu Salamah, bapaknya Salamah. Abu Salamah, bapak Salamah. Abu Salamah ini punya anak namanya siapa?
Siapa anaknya Abu Salamah? Hah? Ada yang tahu? Abu Salamah, bapak Salamah itu punya anak, nama anaknya siapa? Hah? Nama anaknya Salamah. Ini kayak gitu tuh harus langsung jawab ya. Langsung mikir Abu Salamah, berarti nama anaknya ya Salamah gitu. Bapak Salamah. Bapaknya Salamah, namanya Salamah. Anna Abu Salamah, bahwa sungguhnya Abu Salamah Anna Abu Salamah benar Abdur Rahman, ya Abu Salamah anaknya Abdur Rahman. Berarti Abu Salamah ini punya bapak namanya Abdur Rahman. Abu Salamah ini telah bertanya siapa Abu Salamah Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya apa? Kaifa kana sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan Abu Salamah kepada Siti Aisyah, kaifa kana sholatu Rasulillah? Bagaimana sholatu Rasulullah? Bagaimana sebenarnya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa rakaat? Qalat, Siti Aisyah menjawab, maka yazidu fi Ramadhan wa ghairihi ala 11 rakaat. Maka tidak ada siapa Nabi Muhammad SAW yazidu itu menambahkan Nabi Muhammad fi Ramadhan di dalam bulan Ramadhan wa ghairihi dan selain bulan Ramadhan, tidak pernah Nabi Muhammad itu menambah lebih ala atas 11 rakaatan. Jadi Nabi Muhammad itu maksudnya tidak pernah sholat malamnya itu lebih dari 14 rakaat. Sholat Nabi Muhammad tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, jadi kalau mau sholat kayak Nabi Muhammad tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi lihat dulu 11 rakaatnya bagaimana? Kata Siti Aisyah, yusolli arba'an. Nabi Muhammad itu kalau sholat yusolli arba'an, sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. 4 rakaat Nabi Muhammad itu la tas'al, maka janganlah kamu bertanya an husnihinna, atas atau dari husnihinna, bagaimana bagusnya sholat Nabi Muhammad, wa tulihinna, dan bagaimana panjangnya sholatnya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad 4 rakaatnya itu bagus banget dan panjang, sampai Nabi Muhammad itu kalau setelah sholat kakinya itu melepuh kakinya sampai saking banyaknya berdiri ya. Saking banyak sholat summa yusolli arba'an, kemudian sholat 4 rakaat lagi. Nah berarti 4 istirahat gitu ya. Kemudian lanjut 4 rakaat lagi, berarti kan 8 ya. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, tidak usah kamu tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Summa yusolli salatan, setelah sholat 4 rakaat Nabi Muhammad kemudian sholli salatan, kemudian sholat 3 rakaat. 4 tambah 4 berapa? 8 tambah 3 11. Ini sudah. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata, kata Siti Aisyah, fakultu maka aku berkata, ini Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu diperdebatkan di dalam isnadi ba'diha, sanad sebagian hadis tersebut. Oke, titik sampai dulu ya. Nah, besok kita bahas kaidah usul ini. Jadi ada mahkamah saqata bil istidlal. Nah, ini pada poinnya yang pernah kita bahas ya. Kita ulangi lagi biar paham. Syekh Abdul Fadl menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan bilangan sholat tarawih itu bertentangan. Ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Karena bertentangan maka dua-duanya nggak bisa dipakai. Karena bertentangan maka dua-duanya tidak bisa digunakan. Maka kita akan menggunakan dalil lain. Dalil lainnya apa? Mengingat ijma. Ijma itu kesepakatan atau konsensus para sahabat. Ijma'nya bagaimana? Ketika Sayyidina Umar melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat, sahabat mengikuti itu dan sepakat atas hal itu dan meneruskan tradisi itu. Itu artinya 20 rakaat itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. Nah, itu yang kita ambil. Jadi yang kita ambil itu bukan hadisnya tapi kesepakatan dari para sahabat, bahwa sahabat sepakat
20. Oke, kesimpulannya ya insya Allah kalau meskipun tidak sampai matang, tapi itulah ya seperti itu. Tapi ya kita usahakan. Oke, ini saya lupa ya, belum fotokopi. Kemarin kita sampai di sekarang sekarang kita bahas atau bulan sedikit. Kemarin sampai di Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak mengimani takdir dan juga tidak mengimani sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu nggak punya sifat. Dan juga mengatakan kalau Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Kemarin kita cerita sedikit mengapa Mu'tazilah itu bilang Quran makhluk. Karena Mu'tazilah bilang kalau Quran itu bukan makhluk. Quran kan kalamullah. Kalau kalamullah Quran ini bukan makhluk, berarti konsekuensi logisnya Nabi Isa pun bukan makhluk. Kenapa? Karena di Al-Quran itu kan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Karena Nabi Isa itu statusnya adalah kalimat Allah yang dititipkan kepada Sayyidah Maryam. Al-Quran kalamullah, Nabi Isa kalamullah juga. Kalau Al-Quran nggak makhluk, berarti Nabi Isa juga bukan makhluk. Nah ini gimana jawabannya? Ada yang sudah sampai itu juz 6 gitu ya. Ada yang sudah sampai itu juz 6 kan itu ya? Ya kalau kita bila taqulu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Terus innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Terus wala taqulu salata intahu khairun ain. Jadi ini banyak orang salah paham terhadap Al-Quran gara-gara tidak hafal secara lengkap ayat Al-Quran. Hafal secara lengkap ayat Al-Quran. Misalkan begini, kalau kita cuma baca sepenggal ayat Al-Quran, betul apa itu lagi mana? Ar-Aita alladhi yukazzibu biddin. Terus itu lagi ya doa. Terus itu Allah ta'amil miskin. Terus fawailul musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Gak usah sholat itu. Orang yang sholat celaka. Kalau bacanya cuma sampai situ bahaya. Fawailul musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kalau bacanya titik sampai situ bahaya. Makanya harus dilanjutkan. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang celaka itu orang yang sholatnya asal-asalan, kira-kira begitu ya. Nah, jadi baca Al-Quran itu jangan berhenti. Kalau berhenti berbahaya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Wah, belum sholat. Ada orang yang mengatakan begini. Ada orang suka mabuk. Mabuk itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Wa ta'awanu 'alal bir. Kalau melama dalam minum bir ngawur. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bir itu ya maksudnya berbuat baik. Nah, jadi kita harus memahami Al-Quran secara lengkap. Nah, jadi kalau kita lihat lengkap ayatnya itu, ayat itu dimulai dengan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah, itu wahai orang ahli kitab, yaitu orang-orang Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Wa yarhaq wa la tattabi'u ya gimana tadi? Ya kita bila taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak benar. Lalu kemudian dikatakan innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah kalimat Allah. Wa innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Isa itu hanyalah Rasul Allah, bukan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Siti Maryam, nanti kita bahas. Wa ruhum min, dan roh dari Allah. Kemudian ada keterangan setelah itu. Hurrimas alaikum ummahatukum. Itu kalau arti letter-letternya hurrimas diharamkan. Alaikum atas kalian. Apa yang diharamkan? Nah, ibu failnya apa? Ummahatukum, ibu-ibu
kalian. Apakah ibu kita haram bagi kita? Enggak. Yang diharamkan itu apanya? Menikahi ibu kalian. Makanya harus ada kata yang disisipkan, yaitu kata menikahi. Jadi hurimas alaikum ummatukum, diharamkan bagi kalian menikahi ibu kalian. Jadi harus ada kata yang disisipkan. Kata yang disisipkan namanya idmar, gitu ya. Paham sama sini? Paham nggak? Paham. Jadi ketika saya mengatakan Nabi Isa hamil, maksudnya apa? Ibunya Nabi Isa itu harus cerdas itu. Cerdas sekali. Paham nggak? Paham. Itu ngelesnya saya kayak gitu. Nah itu ya. Jadi kita karena belum di fotokopi, jadi saya cuma menjelaskan itu. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin terbebas dari pemahaman yang salah, maka ya paling bagus kalau hafal Al-Quran. Paling tidak kita paham konteksnya ayat Al-Quran. Jadi secara lengkap ayat Al-Quran itu bagaimana kita harus hafal. Nah termasuk ketika Mu'tazilah bilang begini, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Itu artinya itu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Mu'tazilah nanya kepada kepada Ahlus Sunnah Jamaah, Al-Qur'an itu sesuatu atau bukan? Sesuatu kan? Al-Qur'an itu sesuatu kan? Berarti Al-Qur'an diciptakan oleh Allah. Ya kan? Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Qur'an sesuatu atau bukan? Al-Qur'an syai'un atau bukan? Syai'un, sesuatu. Berarti Al-Qur'an pun diciptakan oleh Allah. Berarti kalau Al-Qur'an diciptakan Allah, Al-Qur'an berarti makhluk. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, dijawab oleh Imam Syafi'i, kok enggak seperti itu. Karena di dalam Al-Qur'an ada kata-kata qul ayyu syai'in akbaru syahadah ulillah. Sesuatu apa yang paling besar? Sesuatu yang paling besar adalah Allah. Masa Allah menciptakan dirinya sendiri? Makanya yang dimaksud Allah khaliqu kulli syai' di situ adalah Allah menciptakan sesuatu selain dirinya sendiri dan selain sifat-sifat Allah. Paham ya? Jadi Al-Quran itu meskipun syai' tidak masuk di dalam kata-kata. Nanti itu ketemu dengan am, urida bil khos, am, maksus dan sebagainya. Situ saja lah. Tambah bingung nanti. Jadi intinya apa? Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang benar. Kalau sakit ya, pokoknya NU sampai mati. Kalau nggak ada yang ada yang Muhammadiyah, jujur saja. Ada yang Muhammadiyah nggak? Yang Muhammadiyah juga masih ada sunnah sama apa? Tapi dikit. Paling bagus ikut NU. Jadi teman-teman kalau di sini ada yang NU harus sakit di bawah sampai mati. Kalau ada yang Muhammadiyah nggak apa-apa. Tapi ya lama-lama ke NU. Kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mau pada bulan kapan? Hah? Tanggal 20? Sekarang tanggal berapa? 20. Malam 26. Ada yang stay tetap di pondok? Berapa orang? 20? Ya. Yes, pokoknya kalau masanya yang ngaji, saya ngaji. Meskipun satu orang tetap saya ngaji. Soalnya meskipun satu orang yang ngaji dari bangsa manusia cuma segini, tapi dari bangsa jin lebih banyak lagi. Oh yes, gitu. Paham. Islam atau Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok fotokopi ya sisanya ya. Orang dalam aja.